Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Mas Zidni. Di video ini masih dalam seputar tutorial mengemudi. Kali ini kita akan membahas tutorial mengemudi mobil Matic yang paling mudah. Tutorial ini sangat cocok bagi pemula yang ingin belajar mengemudi mobil Matic. Langsung saja kita mulai. Pertama, sabuk pengaman. Sabuk pengaman harus dipakai, wajib ya. Tancapkan di sini. Nah, sabuk pengaman sudah terpakai. Pada mobil Matic itu hanya mempunyai dua pedal, yaitu pedal gas dan pedal rem saja. Nah, hanya ada dua pedal, yaitu pedal gas dan pedal rem saja. Berbeda dengan mobil manual, ada tiga pedal, tambah satu pedal kopling di sini. Nah, lalu cara menghidupkan mobil Matic bagaimana? Nah, kalau model kunci yang model remote seperti ini, nah, caranya cukup mudah. Letakkan saja kuncinya. Nah, kita injak rem penuh. Setelah diinjak penuh, kita tekan tombol ini satu kali. Mobil sudah menyala. Kalau pakai kunci, itu kuncinya butuh ditancapkan di sini. Kebetulan ini sudah tidak pakai kunci, tapi pakai remote. Jadi hanya menggunakan tombol start stop engine. Ini mobil sudah menyala. Kalau panas, nyalakan AC-nya. Ini untuk menyalakan blowernya. Tingkat 1, tingkat 2. Ini suhunya. Semakin ke kanan, semakin dingin. Nah, ini sirkulasi udara dari dalam. Kalau ini dari luar mobil. Nah, kita ambil dari dalam mobil saja. Oke, mobil sudah dinyalakan. Nah, lalu caranya bagaimana agar mobil ini bisa maju ataupun mundur? Nah, kita beralih ke transmisinya. Nah, di sini ada tuas transmisi ya. Di sini tertulis huruf P, R, N, D, 2, dan L. Nah, P ini digunakan ketika parkir, R untuk mundur, N netral, misalnya di lampu merah, D mode berkendara. Nah, D ini untuk menjalankan mobilnya. 2, L. Nah, kalau D ini gigi 1 sampai 4 bekerja otomatis. Kalau 2 ini gigi 1 dan sampai 2 saja bekerja otomatis. L hanya gigi 1 saja. Nah, D 1 sampai 4, 2 ini 1 dan 2 saja, L gigi 1 saja. Terus ini, nah, ada tombol kecil di sini. Ini kalau dipencet, ini bekerja sampai gigi 3 saja. Kalau dimatikan, bekerja sampai gigi 4. Ini pada mode D ya. Terus di sini, ada tombol ya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memindahkan gigi transmisinya dari P ke R atau ke D. Kita tekan tombol di sini ya. Oke, kita mulai. Kita mulai menjalankan mobilnya. Jalan maju ya. Injak rem penuh. Pindah ke posisi D ya. Tekan tuas ini, tuas pengaman. Ini namanya tuas pengaman. Tekan tuas pengamannya, pindah ke posisi D. Nah, ini sudah posisi D. Pada indikator juga sudah pada posisi D. Nah, setelah itu, ini ya, lepaskan handremnya, lepaskan rem tangan atau handbrake. Tarik sedikit, terus tekan tombolnya. Nah, ini rem tangan sudah dilepaskan atau sudah dirilis. Pada saat itu, ketika kita melepas rem, mobil sudah jalan. No. Hanya dengan melepas rem saja, mobil itu sudah jalan. Ini mobil sudah jalan ya. Kamera ke depan. Ini hanya melepas rem, mobil sudah jalan. Belum sampai digas ini ya, mobil sudah jalan. Kita beri dulu injak rem. Nah, ini untuk maju. Kita netralkan lagi ya. Kita pindah ke netral. Untuk netral tidak perlu
mencet tombol pengaman, cukup dorong ke depan. Nah, ini sudah netral. Rem dilepas, mobil nggak mau jalan ini. Rem dilepas, mobil nggak mau jalan. Kecuali posisi jalannya menurun atau menanjak ya, mobil bisa jalan. Nah, pada posisi jalan datar ini mobil tidak mau jalan pada posisi N. Nah, sekarang kita coba untuk mundur. Nah, cara mundur bagaimana? Seperti tadi, injak rem penuh, pindah ke R. Nah, untuk pindah ke R, kita butuh menekan tombol pengaman ini. Dorong ke depan. Ini sudah pada posisi R. Indikator juga sudah pada posisi R. Nah, jika ada kamera mundur, maka akan terlihat gambarnya di layar ini ya. Nah, kita lepas rem. Mobil sudah mundur. Kita bisa melihat spion kanan kiri. Nah, ini mobil sudah mundur. Nah, bahkan ini cukup cepat ya. Kita rem saja. Rem. Oke, kita berhenti. Lepas rem, mobil mundur lagi. Lepas rem, mobil mundur lagi ya. Kita rem lagi. Lepas rem, mobil mundur lagi. Kita berhenti dulu. Netralkan lagi, cukup tarik ke depan sampai N. Nah, ini sudah netral ya, tidak perlu tombol pengaman. Terus setelah netral, kita tarik rem tangan. Ini jika berada di lampu merah, kita bisa istirahat dulu. Ini ketika di lampu merah, kita pada posisi netral saja, supaya tidak ada dorongan dari transmisi ke mesin. Maaf, dari transmisi, mesin, dan roda, supaya tidak ada dorongan ya. Kalau mau jalan lagi, injak rem penuh, dipindah ke posisi D dulu. Sudah pada posisi D, lepas rem tangan, lepas rem. Nah, mobil sudah jalan lagi. Sangat mudah sekali. Seperti itu ya. Jadi mobil matic itu sangat mudah. Kita rem lagi, kita berhenti dulu. Mau mundur, pindah ke netral dulu, pindah ke posisi R, lepas rem, mobil mundur. Ya, seperti itu. Sangat mudah sekali. Kita berhenti, rem dulu. Sekarang kita mencoba berjalan lebih jauh. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu bagaimana cara menghidupkan lampu sen. Nah, di sebelah kanan setir ini ada tuas. Tuas ini untuk lampu sen. Ini tuas lampu ya, tuas lampu berada di sini. Ini tuas wiper, ini tuas lampu ya. Sen kanan dorong ke bawah. Untuk mematikan, kembalikan ke tengah lagi. Sen kiri dorong ke atas. Nah, untuk mematikan, kembalikan ke tengah lagi. Nah, kita sudah mulai jalan, jadi harus bisa menghidupkan lampu sen ya. Namun, jika lampu sen dihidupkan setelah belok, setelah setir dibelokkan dan dikembalikan lagi, secara otomatis lampu sen akan mati dengan sendirinya. Nah, jadi di sini tuas lampu ya. Ini untuk menghidupkan lampu. Nah, ini lampu utama. Matikan lampu senja, lampu utama, matikan lagi. Untuk menghidupkan dim, tarik ke belakang. Nah, ini untuk menghidupkan dim ya. Mari kita mulai praktik jalan. Injak rem penuh, pindah ke D, lepas rem, mobil sudah mulai jalan. Nah, pegang setirnya seperti ini ya. Jam 3 dan jam 9. Oke, kita haluan kanan dulu. Oke, kita misalnya di pertigaan ya, kita hidupkan lampu sen kanan. Nah, terus kita mulai belok. Nah, kita mulai belok. Kemudian kembalikan setirnya lagi. Jika mau menambah kecepatan, tinggal pencet atau tinggal injak gasnya. Kita injak gasnya, mobil menambah kecepatannya. Nah, depan belokan lagi, misalnya di pertigaan kita hidupkan lampu sennya, kurangi kecepatan dengan menginjak rem, belokkan setirnya.
Setelah mobil belok, kembalikan. Tambah kecepatan, injak gasnya lagi. Depan belok lagi. Misal pertigaan, kita harus menghidupkan lampu sennya. Nah, jadi setelah berbelok, lampu sen secara otomatis mati sendiri. Oke, kita coba berhenti di tepi itu. Kita berhenti, injak rem perlahan. Nah, biasakan menginjak rem yang halus ya, jangan sedut-sedut ya, atau jangan dut-dutan, karena bisa mengakibatkan penumpang mabuk. Oke, kembalikan ke netral lagi ya. Lalu untuk mematikan mesinnya bagaimana? Untuk mematikan mesinnya, kita wajib memindahkan tuas transmisi ini ke mode P. Injak rem penuh, kita pindah ke mode P. Nah, lepas rem. Nah, ini posisi rem tangan sudah saya tarik ya. Kita baru bisa mematikan mesinnya. Cara mematikan mesinnya bagaimana? Nah, matikan semua kelistrikan, matikan audio mobilnya, matikan AC-nya. Setelah di mode P, kita bisa tekan ini 1 kali. Sampai jumpa. Nah, ini mobil sudah mati. Maaf, mesin saya hidupkan lagi ya, karena ini panas. Saya hidupkan AC-nya. Oke, jadi seperti itu cara mengemudi mobil matic. Cukup mudah, cocok untuk pemula. Nah, setelah kita bisa menjalankan mobilnya, kita juga harus tahu apa saja fungsi tombol-tombol yang ada dalam mobil ini. Nah, oke, kita mulai dari sisi kanan pengemudi dulu. Kita mulai dari sini ya. Ini untuk membuka pintu. Ini untuk mengatur kaca spion. R spion kanan. R spion kanan, kita bisa mengaturnya di sini. R untuk spion kiri. Nah, kembalikan ke tengah lagi. Ini untuk apa? Ini untuk menutup spion jika ada. Nah, tutup, buka jika ada. Nah, namun sebagian mobil tidak ada ya. Ini juga di sebagian mobil tidak ada. Ini untuk menonaktifkan fitur stability control. Terus di sini ada tombol untuk mengunci pintu dan membuka kunci pintu. Ini tombol untuk mengunci kaca jendela dan membuka kunci kaca jendela. Jadi kalau dikunci, kaca jendela tidak bisa dibuka. Namun kalau dibuka kuncinya, kaca jendela bisa dibuka. Nah, seperti itu ya. Ini juga berlaku untuk penumpang kiri, penumpang belakang, kanan kiri. Nah, untuk khusus di jendela pengemudi ini bisa fitur auto. Ditekan pol, nah otomatis ya. Ditarik pol juga naik otomatis. Nah, seperti itu. Kita lanjut di sini ya. Ini tuas lampu senja, lampu utama, lampu dim, tarik ke belakang. Kalau ditarik ke belakang 2 kali, nah ini lampu jauh akan hidup terus menerus. Untuk mematikannya, tarik ke belakang lagi, pol. Nah, ini lampu jauh mati. Lampu sen kanan mati, sen kiri mati. Mematikan lampu. Nah, kemudian menghidupkan lampu fog lamp. Nah, pada posisi ini atau ini lampu fog lamp sudah bisa dihidupkan. Tinggal diputar ke atas. Nah, lampu fog lamp sudah nyala. Matikan, diputar ke bawah. Lampu fog lamp mati lagi. Kita beralih ke tuas sebelah kiri setir. Tuas kiri ya ini ya. Nah, tuas kiri ini untuk wiper, baik wiper kaca depan
maupun wiper kaca belakang. Kalau didorong ke atas 1 kali, wiper menyala 1 kali. Setelah itu berhenti lagi. Didorong ke bawah 1 kali, wiper menyala dan kecepatannya bisa diatur. Kalau didorong 2 kali, wiper menyala mulai agak cepat. Tambah dorong ke bawah lagi, wiper menyala sangat cepat. Kemudian ini untuk wiper belakang. Nah, diputar ke atas, ini wiper belakang sudah nyala. Kalau tambah lagi akan menyemprotkan sampo pada wiper belakang. Nah, untuk sampo depan kita tarik ke belakang, itu sampo depan akan disemprotkan. Oke, tuas wiper sudah. Ini klakson, tekan. Nah, klakson hidup. Ini tombol-tombol untuk audio, telepon. Ini untuk cruise control. Beralih ke sini. Ini ada knob AC untuk mematikan, pindah ke posisi off. Untuk menghidupkan kita putar lagi. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Ini suhu semakin ke kanan semakin dingin. Ini arah semburan AC. Ini arah depan atas. Ini arah depan atas dan bawah. Ini bawah saja. Ini bawah dan kaca depan saja. Ini kaca depan saja. Ini saya pilih semburan atas saja. Nah, ini untuk menghidupkan pemanas kaca belakang. Ini sirkulasi AC-nya. Kalau hidup, ini mengambil udara dari dalam kabin mobil. Kalau dimatikan, mengambil udara dari luar kabin mobil. Kita hidupkan saja, nah, supaya tidak terkena polusi. Nah, ini sudah. Untuk audio, tiap mobil berbeda-beda ya. Ini sudah saya ganti. Ini sudah saya ganti touchscreen. Untuk mematikan, menghidupkan. Nah, ini sudah saya ganti touchscreen, YouTube, Maps ya. Sudah Android. Nah, ini ada segitiganya. Ini untuk lampu hazard atau lampu tanda bahaya atau lampu tanda darurat. Lampu sen kanan kiri akan menyala secara bersamaan. Kita matikan lagi. Kita lanjut ke sini ya. Ini kaca spion. Nah, di belakang sini ada tuas. Maaf, tidak bisa dipencet, kehalang pengaruh mobil ya. Kalau ditarik ke bawah, ini mode malam, ini mode siang, supaya tidak silau ya di malam hari. Ini untuk menghidupkan lampu kabin. Kalau tengah ini otomatis, maksudnya otomatis itu kalau pintu dibuka maka akan nyala. Kalau ini nyala terus. Di tengah ini mengikuti pintu ya. Kita matikan. Nah, terus di sini. Nah, terus di sini ada tuas lagi ya. Ini untuk mengatur kursi. Ini ke depan atau ke belakang sandaran. Ini naik turunnya kursi. Terus di bawah sini untuk mengatur maju mundurnya kursi. Dan terakhir di sini ada tuas untuk membuka tangki BBM. Tutup tangki BBM. Ada tambahan lagi ini untuk membuka kap mesin. Nah, terus di sini ada panahnya. Kalau panahnya ke kiri, maka posisi tutup tangki ada di kiri mobil. Kalau panahnya ke kanan, posisi tutup tangki BBM ada di kanan mobil. Oke, seperti itu ya. Kita matikan lampunya. Ini untuk tombol MID ini ya. Ini untuk tombol MID. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya sudah saya jelaskan semua. Ini tambahan lagi, ini sun visor ya, supaya tidak silau. Di kiri juga ada.
bahkan ada kacanya. Oke, untuk tutorial kali ini saya kira cukup. Jika ada yang terlewat atau masih ada yang kurang, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.